Mengetahui masih ada satu mayat yang hilang, White kemudian pergi menuju rumah ibu Susan. Sesampainya di sana, sang ibu mengatakan bahwa ternyata sang anak berpacaran dengan Stensland. Dan di rumah itu ia mencium bau busuk. Ia lalu pergi memeriksa apa yang ada di bawah rumah itu. Betapa terkejutnya White menemukan jasad yang telah membusuk, yaitu mayat dari Buzz, mantan polisi yang dulu pernah ditemuinya, yang juga merupakan supir Patchett. Namun White sengaja tetap membiarkan jasadnya di sana agar mudah ditemukan polisi. Exley yang kini sudah berubah pikiran tentang kasus Night Owl juga menemui ibu Susan, dan ialah yang membawa dan mengidentifikasi mayat itu. Terlalu banyak hal yang janggal dalam kasus itu. Exley lalu meminta bantuan Vincent untuk diam-diam menyelidiki itu. Awalnya Vincent menolak, namun Exley mengatakan bahwa butuh orang dari luar divisi pembunuhan. Dan ia menjelaskan bahwa kasus Night Owl tidak sesederhana yang terlihat, dan masih banyak yang belum terungkap. Ia juga menjelaskan tentang ingin menjadi polisi yang sebenarnya yang menegakkan keadilan. Disinilah Exley menyebutkan nama Rollo Tomasi, yaitu istilah yang dipakai untuk orang-orang yang bisa lolos dari jeratan hukum. Seperti salah satunya seorang jambret yang telah membunuh ayahnya. Mendengar itu, Vincent pun termotivasi dan menyetujui untuk membantu Exley. Sebab Vincent juga tak ingin cuma menjadi polisi pecundang yang cuma mengejar ketenaran. Vincent selalu membuntuti White ke sebuah bar, di mana White bertemu dengan mantan bodyguard Mickey Cohen. Di sini White menginterogasinya dan menemukan fakta bahwa ternyata Buzz adalah seorang pengedar heroin. Dan ternyata Stensland kenal dan berteman dengan Buzz. Vincent dan Exley selanjutnya membuntuti White dan melihatnya di rumah Lynn. Vincent mengingat Fleur de Lis dan menyadari bahwa Lynn adalah salah satu wanitanya Patchett. Mereka pun lalu mengunjungi Patchett untuk pertanyaan ringan. Setelah mereka pergi, Patchett menelpon wartawan Sid untuk sesuatu. Exley lalu menemui Lynn untuk bertanya, namun Lynn dengan bakatnya atas suruhan Patchett mampu membuat Exley panas, sekalian terpikat dan mencumbunya. Di luar tampak wartawan Sid tengah memotretnya dan merupakan suruhan Patchett di telepon tadi. Vincent yang tiba di kantor polisi mengetahui bahwa jasad Buzz yang ditemukan Exley telah diketahui sebagai Buzz Mix, seorang mantan polisi yang dulu pernah bertugas dengannya yang punya reputasi buruk. Vincent selangkah lebih maju sebab ia adalah polisi senior yang telah banyak bertugas dan tahu seluk-beluk penugasan rekan-rekannya di masa lalu. Tepat di depan bioskop, ia seolah telah mengerti apa yang terjadi. Ia pun lalu menemui Kapten Smith untuk menanyakan tentang Buzz Mix dan Stensland. Sebab di masa lalu, Kapten Smith pernah membawa kedua polisi itu bertugas bersama. Namun ketika sedang asik berbincang, naasnya Kapten Smith menembaknya. Sebelum tewas, Jax mengatakan Rollo Tomasi yang membuat Kapten Smith bingung. Esoknya, Kapten Smith mengumumkan bahwa departemen akan menangguhkan semua kasus lain sampai pembunuh Jack ditemukan. Dia lalu berbicara pada Exley apa ia tahu arti Rollo Tomasi, yang membuat Exley sadar bahwa Kapten Smith menyimpan sesuatu. Namun di sini ia berpura-pura tidak tahu. Kemudian Kapten Smith meminta White untuk bersamanya menginterogasi seseorang. Sementara Exley setelah menyelidiki lebih dalam dan menemui tim forensik, ia kemudian mengetahui tentang Buzz Mix dan hubungannya dengan Stensland dan Kapten Smith. Di sebuah rumah tua, ternyata Kapten Smith membawa White untuk menginterogasi wartawan Sid. Mereka melakukan ini karena menuduh wartawan Sid ada hubungannya dengan kematian Vincent. Lama berbincang, wartawan Sid kemudian mengatakan segalanya tentang bisnis bertukar informasinya dulu dengan Vincent dan hubungannya dengan Patchett. Ia juga mengatakan bahwa telah memotret seorang polisi yang tidur bersama Lynn atas suruhan Patchett. Hal itu membuat White pergi mencari foto itu dan amat sangat marah melihatnya. Kemudian ia pergi dengan terbakar cemburu. Semua ini tentu adalah rencana Kapten Smith yang telah kong kali kong dengan wartawan Sid. Namun wartawan Sid yang malang yang mengira dia adalah rekan Kapten Smith, nyatanya dia juga dihabisi hari itu. White pun menemui Lynn dan menumpahkan segala kekecewaannya. Sementara Lynn benar-benar merasa bersalah, namun ia tak bisa menolak perintah Patchett. White lalu menemui Exley di kantor dan menunjukkan foto itu, kemudian menyerangnya dengan brutal. Exley sedikit berhasil melawan dan mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa pasti Kapten Smith yang membuat agar White dapat menemukan foto-foto itu, sehingga dia akan terprovokasi untuk membunuh Exley.
Keduanya lalu menghentikan pertempuran mereka dan mulai membicarakan apa yang saling mereka temukan. Betapa semua penuh dengan konspirasi. Basmik, Stansland, Captain Smith salah tangkap pelaku. Kematian Vincent dan heroin yang hilang semuanya terhubung. Mereka sekarang menyadari bahwa pelaku yang dulu adalah pelaku pemerkosaan dan perampokan di Night Owl, bukan pelaku pembunuhan di Night Owl. Pelaku-pelaku ini sengaja dijebak oleh polisi si A dan si B, seolah-olah mereka punya senapan di rumahnya. Dan tentunya semua adalah skema Captain Smith. Untuk mengungkap segala kebenaran, Exley dan White pun setuju untuk bekerja sebagai mitra. Bahkan dengan mengorbankan reputasi Exley untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Night Owl yang dulu telah membangun karirnya. Pertama, mereka pergi ke kantor jaksa wilayah Low untuk mengancamnya dengan informasi hubungan homonya yang telah membuat artis muda mati, yaitu Matt. Namun dengan santainya jaksa Low menolak dan White dengan keahliannya memasukkan kepala pak tua ini ke toilet dan menggantungnya di luar jendela. Jaksa Low kemudian memberitahu semuanya bahwa Matt mati karena ia mendengar pembicaraan Captain Smith dan dirinya tentang narkoba. Dan juga bahwa Captain Smith adalah gembong narkoba terbesar yang mengendalikan peredaran narkotika di Los Angeles setelah Mickey Calhoun ditangkap. Jaksa Low lalu dibiarkan hidup karena pengaruhnya dan karena dia berjanji tidak akan menuntut mereka. Mereka lalu bergegas pergi ke rumah Patchett. Ketika mereka tiba di sana, mereka sudah terlambat karena Captain Smith atau suruhannya telah menggorok pergelangan tangan Patchett dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Percaya bahwa Lynn mengetahui sedikit tentang rencana Patchett, mereka mengatur agar Lynn dibawa ke kantor polisi terdekat demi keamanan. Exley pergi ke sana dan berbicara dengannya. Ia mengatakan White minta maaf telah salah paham. Di sini diketahui juga bahwa Lynn tidak tahu menahu tentang Captain Smith. White pergi ke kantor wartawan Sid, namun yang ia temukan hanyalah mayatnya beserta banyak polisi di sana. White menerima telepon yang menyuruhnya untuk bertemu Exley di sebuah motel. Di depan motel tua tak berpenghuni itu, ternyata keduanya mendapat telepon yang sama dan ternyata ini adalah jebakan untuk menghabisi mereka berdua di tempat ini. Menyadari itu, mereka pun masuk ke dalam dan baku tembak hebat pun terjadi. Serangan bertubi-tubi tak jarang membuat mereka terpojok. Mereka akhirnya berhasil menghabisi semua anak buah Captain Smith. Namun mereka dihadapkan oleh Captain Smith sendiri yang menembak White dan membuatnya jatuh. Captain Smith mengarahkan senjatanya ke Exley yang terpojok. Lalu Exley mengatakan Rollo Tomasi. Smith bertanya siapa itu. Exley memberitahunya bahwa itu adalah Captain Smith sendiri sebab dia bisa lolos dari hukum. Captain Smith mendengar ada mobil polisi yang mendekat dan menyuruh Exley untuk pergi bersamanya. Ia berjanji akan membuat karir Exley menjadi lebih baik. Dia juga memberitahu Exley untuk menunjukkan rencananya agar dikenali sebagai polisi. Exley yang tahu betapa pengaruh Captain Smith begitu kuat di kepolisian, ia akan mudah lolos dari segala tuduhan. Exley lalu menembaknya dari belakang yang langsung menewaskannya, lalu memegang rencananya seperti yang diperintahkan tadi. Exley duduk di ruang interogasi dan menjelaskan semua konspirasi tersebut tentang Captain Smith yang telah mengambil alih pengedaran narkoba setelah Mickey Calhoun ditangkap bersama banyak polisi lain sebagai anak buah termasuk Basmik dan Stansland dan bersama pengusaha Patchett sebagai rekan kriminalnya, tentang pembunuhan banyak polisi yang dulu bekerja sama dengan Mickey Calhoun, tentang heroin yang hilang, tentang pelaku salah tangkap yang melibatkan polisi A dan B, dan tentang pembunuhan Vincent yang telah mengetahui semuanya. Kepala polisi, petinggi kepolisian, dan jaksa wilayah Low yang mendengar itu menyadari reputasi dan citra Departemen Kepolisian akan terancam jika semua informasi keji ini tersebar. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Exley meski itu benar, dan demi citra kepolisian mereka memutuskan agar membuat berita bahwa Captain Smith telah gugur sebagai pahlawan dalam tugasnya. Mereka melihat Exley tersenyum dan Exley kemudian mengatakan bahwa kepolisian membutuhkan lebih dari satu pahlawan.
Tak lama setelah itu, Exley sekali lagi diberi penghargaan kepahlawanan LAPD Medal of Valor bersama almarhum Captain Smith. Sungguh sangat ironis. Exley lalu melihat Lynn dan berjalan keluar dengannya. Di dalam mobil ada White yang dibalut dan telah pulih dari luka-lukanya. Lynn mengatakan mereka akan pergi ke kampung halamannya di Arizona. Exley dan White berjabat tangan. Mereka pun berpisah di sini. Selesai. Thanks for the push.